Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan mencoba membahas sebuah topik yang memang jarang dibicarakan dalam gereja. Mengingat gereja itu merasa asing dengan bangsa. Sebenarnya tidak boleh. Kita harus membedakan keadaan gereja atau kekristenan sejak dia lahir tahun 00 Masehi sampai tahun 313 Masehi, di mana memang kekristenan itu ditolak oleh pemerintah. Dalam artian kekaisaran Roma yang menguasai Israel secara politis. Jadi otomatis mereka menjauhkan diri. Namun di Indonesia hari ini tidak demikian. Kekristenan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada dasar hukum yang nanti bisa kita buktikan. Sehingga kita tidak perlu takut. Sebab apa? Kristen salah satu agama yang diakui di Republik ini. Nah, kenapa saya membahas ini? Vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada mantan Kadif Propam Irjen Polisi Ferdy Sambo tahun tanggal 13 Februari 2023 yang lalu itu sangat menyita perhatian masyarakat. Ya, bukan hanya karena vonisnya Bapak Ibu, tetapi juga karena memang kasus ini berbelat-belit. Pelecehan seksual lah, pemerkosaan lah, apalah, muter kayak gasing begitu, nggak berujung ya. Namun pada akhirnya kasus ini menjadi jelas. Jadi ini yang menarik bagi saya, kebetulan yang divonis itu Kristen. Salah satu hakim walaupun bukan hakim ketua, Kristen, korban juga apa? Kristen. Dan saya meyakini masing-masing itu anggota gereja, yakin saya itu. Nah, mengapa terjadi demikian dan bagaimana perspektif Kristen terhadap hukuman mati? Saudara sekalian, perihal hukuman mati itu terjadi pro kontra, ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Teman-teman meminta pandangan saya, bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang pendeta terhadap hukuman mati? Saya memberikan alasan-alasan. Bapak kan pendeta, emang kenapa rupanya? Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Teman dekat saya tidak setuju perihal hukuman mati. Itu memang debat yang tidak pernah berakhir, ya. Namun saudara, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, sudah ada beberapa tindak pidana yang divonis hukuman mati dan sudah dieksekusi. Contoh, kasus teroris bom Bali, itu sudah divonis mati ya. Lalu sudah dieksekusi. Yang kedua, ada kasus narkoba. Saya tidak menyebutkan nama, hanya menyebut nama inisial, FB. Divonis hukuman mati dan sudah dieksekusi. Dan juga ada beberapa kasus-kasus lainnya yang saya tidak ceritakan. Artinya, apapun kontroversi di tengah masyarakat, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menerapkan hukuman mati atas tindak pidana tertentu sebagai hukum positif. Artinya, hukum yang berlaku. Nah, pertanyaannya begini, apakah Ferdy Sambo juga akan dieksekusi mati setelah divonis mati? Kita tidak berani memastikan, sebab masih ada upaya-upaya hukum dan beliau juga melakukan upaya-upaya hukum lain yang sah yang diatur oleh negara. Misalkan apa? Pengadilan tinggi, misalkan apa? Kasasi, misalkan apa? Peninjauan kembali, misalkan apa? Grasi. Jadi masih ada upaya-upaya hukum yang diatur oleh negara. Yang terakhir masih ada KUH pidana yang baru yang akan berlaku tahun 2026 Februari. Jadi masih ada ya. Jadi kita tidak tahu apakah beliau akan diganti hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan yang lebih tinggi semuanya menguatkan putusan itu dan inkrah. Kita tidak pernah tahu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa negara maju yang sekarang negara maju, dulu mereka disebut negara berkembang, ya. Beberapa negara maju hari ini sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati kepada warganya atas sebuah kejahatan yang dilakukan. Mereka tidak menerapkan itu lagi sekarang setelah menjadi negara maju. Dulu mereka bukan negara maju, negara berkembang. Mereka masih menerapkan hukuman mati. Ya.
Kapan itu dimulai gerakan-gerakan anti hukuman mati itu? Sejak deklarasi Duham tahun 1948, Deklarasi Universal of Human Rights. Tahun 1948 dibuatlah deklarasi itu. Nah, herannya pada waktu deklarasi itu dibuat, hanya 6 atau 7 negara yang setuju bahwa hukuman mati tidak diterapkan lagi. Namun hari ini saudara, sebelum tahun 2022, 70% negara di dunia tidak lagi menyetujui hukuman mati. Negara yang sudah maju. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kenapa masih menerapkan? Ini pengamatan saya ya, bisa saja saya salah, bisa saja saya salah. Mereka dulu waktu seperti Indonesia ya, Deklarasi Universal Human Rights itu tahun 1948. Indonesia merdeka tahun 1945. Berarti baru 3 tahun. Dulu mereka juga menerapkan hukuman mati. Persoalan sekarang mereka tidak menerapkan hukuman mati lagi, menurut hematku. Tingkat kesadaran hukum warganya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Menurutku loh ya. Tingkat ketaatan pejabat-pejabat penyelenggara negara terhadap hukum, jangan korupsi, jangan makan pajak, jangan tekan sebagai AR-nya, jangan kamu tekan pengusaha itu dan segala macam. Mungkin tingkatnya lebih tinggi dibandingkan oleh Indonesia. Jadi memang berbeda situasi, berbeda budaya, berbeda manusianya. Namun yang harus kita ingat adalah Indonesia itu negara berdaulat. Berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Apapun kata orang internasional, kita bisa ikuti, bisa juga tidak. Jadi harus kita terapkan berdasarkan kondisi kita. Nah, apa pendapat mereka yang tidak setuju hukuman mati? Secara umum mereka berkata bahwa hukuman mati itu melanggar HAM. Hukuman mati itu tidak manusiawi. Hukuman mati itu kejam, keji, barbar. Itu menurut mereka yang tidak menyetujui hukuman mati. Oke, gak ada masalah. Nah, apa pendapat mereka yang setuju hukuman mati? Mereka berpendapat hukum jangan hanya berpihak kepada kepentingan hak asasi pelaku kejahatan. Tapi hukum juga harus berpihak kepada kepentingan korban. Apakah membunuh itu manusiawi? Apakah itu tidak barbar? Apakah membunuh itu tidak keji? Bagaimana mungkin? Sama-sama kejinya, sama-sama barbarnya. Apalagi ada seorang polisi muda sedang meniti karir. Selain dia polisi yang tidak akpol, dia sudah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum. Tentu ada harapan-harapan yang sedang dia bangun di masa depan untuk dirinya. Di tengah jalan nyawanya dirampas. Lalu kelompok manusia yang tidak setuju hukuman mati berkata, hukuman mati itu kejam, barbar, tidak manusiawi. Nah, bagaimana hak korban? Yang hak hidupnya sebetulnya dia masih bisa berbakti kepada papanya, kepada mamanya, masih bisa mewariskan keturunan, segala macam. Apakah ini tidak keji dan tidak barbar? Intinya begini, persoalan hukuman mati, setuju atau tidak setuju, itu debatable, tidak pernah habis. Maka saya meyakini begini, tergantung masyarakatnya, tergantung kebutuhan negara itu apa. Ya, Indonesia sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati ya, atas beberapa tindak pidana. Ada banyak sih sebetulnya kalau kita membaca, tapi saya coba mengangkat yang umum. Ya, yang pertama itu pembunuhan berencana, pelanggaran pasal 340 KUH pidana. Ya. Yang kedua kejahatan terorisme. Yang ketiga itu kejahatan narkoba dalam skala yang besar. Lebih dari 1 kilo. Dia bisa dituntut dan divonis hukuman mati. Juga ada makar. Artinya upaya untuk menggulingkan pemerintahan. Dan masih ada juga kejahatan-kejahatan di laut dan segala macam yang saya tidak sebut, agak jarang. Tapi contoh-contoh yang saya sebut tadi sudah divonis dan sudah pernah dieksekusi. Nah, untuk hal ini sekali lagi
Indonesia berdaulat penuh atas negaranya. Sebagai anggota PBB, monggo lah Indonesia bisa ikut konvensi-konvensi internasional, ya monggo silakan. Tapi apapun keputusan konvensi internasional itu tidak boleh langsung kita pakai. Enggak, kita harus membangun negara ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Sejak Indonesia merdeka 1945 sampai hari ini, apakah memang menurut Bapak Ibu, negara ini sudah dibangun berdasarkan harapan para pahlawan? Atau jangan-jangan enggak? Dibangun berdasarkan selera pasar. Makanya lagunya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak percuma. Pahlawan dulu meletakkan dasar negara dan membangun negara ini dengan cita-cita harapannya. Penerus mereka itu membangun negara ini sesuai dengan cita-cita. Dan gerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Mungkin ya, pahlawan-pahlawan itu sudah sempat masuk. Cuman sampai pintu gerbang tok. Udah tua, udah sakit-sakitan, mungkin loh ya. Mengantarkan kita ke depan pintu gerbang. Mereka masuk enggak? Ini analisa saya, analogi saya aja. Enggak sampai masuk karena udah tua, udah sakit-sakitan, udah mau mati, kira-kira begitu. Tapi mereka berharap penerusnya itu mengerjakan cita-cita itu. Jadi tidak boleh ada negara manapun yang mengintervensi Republik ini. Ya. Nah sekarang muncul pertanyaan, apa itu hukuman mati dalam satu negara? Saya berbicara hukuman mati dalam konteks negara loh ya, bukan dalam konteks partai, bukan dalam konteks kelompok, golongan, bukan dalam konteks premanisme. Itu tidak masuk dalam logika saya. Saya berbicara hukuman mati dalam konteks apa? Negara. Apa itu? Hukuman mati dalam konteks negara itu adalah praktek sah yang dilakukan oleh negara untuk membunuh atau mematikan warganya yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu. Itulah arti hukuman mati dalam konteks negara. Itu praktek sah loh ya. Bukan asal-asalan, bukan semena-mena. Wah, saya panglima, saya kapolri, saya presiden, selesaikan. Bukan begitu. Wah, jadi tuntut untuk pemimpin kalau seperti itu. Nah tujuannya adalah itu untuk melakukan, dilakukan oleh negara untuk membunuh. Kok kejam amat Pak? Memang begitu kalimatnya, atau mematikan warganya. Yang bagaimana? Yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu. Tidak semua tindak pidana dihukum mati. Mas maling ayam dihukum mati, ya kan? Maling coklat 3 biji dihukum mati. Ya kagak. Tindak pidana tertentu. Nah dalam hal itu tidak semena-mena, tidak sembarangan. Ada tahapan. Bertahap loh itu. Dari proses ditemukannya sebuah, misalkan ada mayat atau ada narkoba, siapa pelakunya? Diperiksa, disidik. Sampai semua selesai. Jadi ada proses tahapan. Nggak bisa langsung serta-merta. Yang kedua, ada aturan main. Lalu yang ketiga, ada prosedur eksekusi, nggak sembarangan. Jadi hukuman mati tetap ada, tapi proses eksekusinya itu berubah. Ada yang dipancung, ngeri juga tuh ya. Ada yang digantung. Indonesia tembak mati, saya pikir lebih itulah. Yang penting jangan nyasar aja pelurunya, ya pokoknya kena jantung, nah, gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kita mengetahui apa itu hukuman mati, yang kedua sekarang, mengapa hukuman mati diterapkan dalam sebuah negara? Apakah negara tidak punya tujuan? Semau gue? Nggak bisa. Mengapa? Nah, ada 3 aspek. Dari aspek hukum, hukuman mati diterapkan oleh negara lewat peraturan yang sah adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Ya, efek jera. Apakah memang hukuman mati itu pasti menghilangkan kejahatan? Walau alam lah.
Tapi paling tidak berhasil loh menekan angka kejahatan. Mari kita lihat negara China, kita kaitkan dengan kasus korupsi. Sejak Su Rongji menjadi Perdana Menteri China tahun 95-95an ya, dia mengkampanyekan anti korupsi dan hukuman mati bagi koruptor. Ada sebuah pernyataan dia yang sangat hebat. Yang pertama, berikan kepadaku 100 peti mati. 99 akan kirim kepada koruptor. Orang tanya, bos, yang satu untuk siapa? Untuk saya. Kalau aku korupsi. Dan pernyataan dia yang kedua itu hebat. Saya coba hafal bahasa Mandarinnya, memang lidah Batak, lidah Arsik, lidah Naniura, lidah Panggang, lidah Saksang, nggak cocok ngomongnya. Saya ngomong bahasa Indonesia aja ya. Pernyataan dia yang kedua itu begini, kita menangkap harimau sekaligus menangkap lalat. Artinya kita tangkap sekalian koruptor besar dan koruptor kecil. Bagi dia tidak ada pandang bulu. Dan apakah angka korupsi habis di China? Menurut Transparency International China juga enggak, tapi berkurang. Apalagi ketika Xi Jinping menjadi presiden tahun 2013. Hukuman mati bagi koruptor tetap dicanangkannya. Tetap dicanangkannya. Dan ketika dilakukan survei, 84% responden mengatakan tingkat korupsi di China menurun. Ya nggak heran makin maju ya, kita harus mengakui. Negara ini maju luar biasa ya. Investasi di banyak tempat termasuk salah satu negara Indonesia, ya luar biasa. Itu dari aspek apa? Hukum. Nah persoalannya, kenapa koruptor tidak dihukum mati di Republik ini? Teroris, iya. Narkoba, iya. Korupsi, kagak. Padahal kalau menurut Bapak Ibu, tindak pidana mana yang lebih banyak? Koruptor atau teroris? Mana lebih banyak? Koruptor. Tindak pidana koruptor atau narkoba, mana lebih banyak? Korupsi. Yang lain lagi, tindak pidana makar mana lebih banyak dari koruptor, dari pembunuhan berencana? Korupsi. Korupsi itu musuh negara. Gara-gara korupsi, negara nggak maju-maju. Kekayaan negara, laut, udara, darat, tambang, perkebunan, dikuasai oleh sekelompok orang. Sampai banyak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kehidupan layak saja nyaris tidak terpenuhi. Sementara ada oknum-oknum pejabat sebagai KPA, kuasa pemegang anggaran. Anggaran itu warisan dari opungnya kan. Dibelinya tas istrinya. Jelek kali tas kau mak. Papa punya anggaran. Ya bupati kan KPA, kuasa pemegang anggaran di kabupatennya. Wali kota kan KPA, kuasa pemegang anggaran di kota madianya. Jelek kali tas kau bikin malu-malu papa. Ganti. Beli apa? Beli yang 1M. Gajinya tak cukup. Dia pikir itu warisan opungnya. Padahal itu uang negara yang harus dia kelola untuk kemaslahatan rakyat. Harusnya dibuatlah itu. Nggak tahu bapak-bapak yang di DPR itu. Takut kali dia senjata makan tuan. Yang kedua, dari aspek kemanusiaan, mengapa negara menerapkan hukuman mati? Tadi kan dari aspek hukum. Dari aspek kemanusiaan, untuk melindungi masyarakat dari perbuatan orang-orang jahat. Ayo lihat tuh, geng motor. Suka-suka ya kan? Kita lagi pulang naik motor malam-malam. Tiba-tiba kita lawan dong. Nggak ada senjata, tangan kosong. Iya kalau jago kungfu. Ya kalau kagak, selesaikan kita. Nah banyak sekali orang-orang jahat semena-mena melakukan keinginannya untuk mendapatkan sesuatu. Nah negara memberikan hukuman mati kepada orang-orang itu untuk menekan tindakan-tindakan orang jahat kepada warga masyarakat yang tidak berbuat jahat. Nah yang ketiga, mengapa hukuman mati diterapkan dalam sebuah negara? Ini dari aspek teologis. Aspek hukum
aspek kemanusiaan itu bukan buah pikiranku, itu saya baca. Tapi dari aspek teologis, saya sebagai teolog Pancasila menyoroti aspek teologisnya. Begini, coba kita buka Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari aspek teologi saya menyoroti begini, bahwa Allah atau Elohim Yahweh yang disebut oleh orang Israel adalah yang pertama sekali menggagas hukuman mati bagi manusia yang jahat. Bukan KUH pidana, bukan undang-undang, tetapi siapa? Allah sendirilah inisiator pertama memberi hukuman mati kepada manusia. Tapi manusia yang bagaimana dulu? Manusia yang jahat, manusia yang berdosa. Itu dari aspek teologis. Mengapa? Ketika segalanya telah Allah ciptakan, hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Udah lengkap semuanya. Mau makan tinggal ambil. Kalau kita kan nggak bisa kan? Harus kerja dulu, dapat duit baru beli sego pecel Madiun. Iya, harus kerja dulu. Dapat duit baru beli warteg sama tempe mendoan. Pendeta kampung, makanya kok makan-makan kampung semua ya nggak apa-apa lah. Kalau kesuburan tisik nggak tahu aku namanya kan, padahal pernah juga sih makannya. Namanya gue nggak tahu. Jadi Allah adalah inisiator pertama untuk menghukum mati manusia yang berdosa. Sejak semula memang manusia itu diciptakan tidak untuk mengalami kematian. Hanya Allah yang jahatlah yang menciptakan manusia untuk mengalami kematian. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus bukan Allah seperti itu. Amin. Dia merancang dan mencipta manusia sejak semula hidup kekal. Sama seperti dia. Setelah ditempatkan semua, tidak kekurangan secara materi, secara fisik, tidak kekurangan. Tidak banting tulang pagi, siang, malam. Kayak aku banting tulang. Tadi malam kuliah sambil kerja. 9:30 baru selesai kerja. Kuliah, tapi otak di tempat kerja. Untung punya anak buah itu berbaik. Ada lagi puasa, aduh bersyukur kali aku sama Tuhan. Cuman baik pun mereka, kalau bosnya nggak baik, repot juga kan. Kenapa anak buah baik? Tidak terlepas dari bos baik, itu udah pastilah. Kerja keras untuk mendapatkan sesuatu, untuk anak istri kan. Seperti lagunya Angga Chandra itu. Aku lelah, lelahku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk kamu. Kamunya siapa? Keluarga. Tak mengapa, peluku bercucuran, sakit pun ku acuhkan, semua untuk kamu. Wah, batin kan? Tapi lagu dulu ada, zaman-zaman ibu juga ada lagunya tuh, Pance Pondang. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukanlah aku sengaja, gak sengaja, demi kau dan si buah hati. Ya, itu dia. Tapi Adam dan Hawa dulu di masa kekekalan, ada rancangan semula, gak kekurangan apapun. Allah sudah bilang semua boleh kau makan, cuman buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Bendel dia. Apa? Bukan bandal, bendel dia. Nah, itu lebih bagus. Makanya Allah Elohim Yahweh itu menetapkan hukuman mati. Jadi dari aspek teologis, Allah inisiator pertama memberi hukuman mati kepada manusia.
bukan KUH pidana, bukan undang-undang, bukan negara, tapi Allah sendiri. Namun kepada manusia yang bagaimana. Itulah sebabnya sejak peristiwa itu satu persatu manusia mati. Ya, ada yang mati tua, kaucap tahun, ada yang kaucap go, ada yang pecap sa, ada yang juga sansesan. Berapa itu Pak? Ya udah lihat kamu saya. Jadi macam-macam, ada yang mati tua, ada juga yang mati dalam bencana alam, sakit, dan satu lagi mati karena dihukum mati oleh negara karena berbuat jahat. Jadi itulah sebabnya mengapa negara menerapkan hukuman mati. Ada 3 aspek. Aspek hukum, aspek kemanusiaan, aspek teologis. Lalu, tadi sudah apa? Yang kedua sudah mengapa? Yang ketiga sekarang masuk bagaimana? Ada abang kita mau belajar khotbah dia katanya. Aku bilang bikin khotbah itu gampang. Cukup dengan 3 pertanyaan. Apa, mengapa, dan bagaimana? Udah selesai. Apa itu definisi? Ya, ada 3 untuk membuat khotbah. Saya bilang gitu kepada abang yang sedang mau belajar khotbah ini. Yang pertama, apa? Definisi. Yang kedua, mengapa? Teori. Lalu yang ketiga, bagaimana? How? Nah sekarang kita masuk ke bagaimana negara menerapkan hukuman mati. Yang pertama, harus ada aturan. Negara tidak boleh menghukum mati warganya tanpa ada aturan. Mahasiswa hukum di semester 2, ketika dia belajar hukum pidana, pasti diperkenalkan dengan istilah nullum delictum, nulla poena sine praevia lege ponali. Yang artinya, tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan dibuat terlebih dahulu. Ada dulu aturannya, baru orang bisa dihukum. Jadi bagaimana cara negara menerapkan hukuman mati? Yang pertama buat aturannya. Nah di Indonesia KUH pidana pasal 340. Ada undang-undang narkotika, ada undang-undang terorisme, ada aturannya semua. Dan siapa warga Indonesia yang dengan sengaja melanggar itu? Siap-siap. Siap-siap apa Pak? Ya siap-siap aja gitu kan. Yang kedua, bagaimana menerapkan hukuman mati dalam satu negara? Tidak boleh semena-mena. Tidak boleh semena-mena. Negara tidak boleh semena-mena. Aturan tidak boleh semena-mena. Persoalan oknum-oknum pejabat penyelenggara negara semena-mena itu berbeda. Dan oknum itu bisa kita tuntut kalau dia melakukan hukuman dengan semena-mena tanpa aturan yang berlaku. Lalu yang ketiga, ada proses hukum yang berjenjang sampai inkrah. Ya. Penyidikan, penuntutan, putusan. Putusan pun pengadilan negeri kan, kalau kita lihat Sambo. Pengadilan tinggi. Masih ada apa? Kasasi. Masih ada apa? Peninjauan kembali. Masih ada apa? Brasi. Dipanjang memang. Kecuali nanti semua putusan yang lebih tinggi dari putusan pengadilan negeri, itu semua menguatkan. Ya udah selamatlah. Selamatlah. Udah gak ada lagi. Kan begitu. Jadi semuanya harus diatur. Itulah bertalian dengan hukuman mati. Ya, judul kita adalah pandangan bagaimana pandangan Kristen terhadap hukuman mati. Nah sekarang kita masuk kepada Kristen. Saudara, Kristen adalah salah satu agama yang diakui dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Kekristenan di gereja mula-mula dulu, sekali lagi, tidak dilindungi oleh negara yang menaunginya. Kekaisaran Roma yang menguasai Israel secara politis pada waktu itu tidak mengakui kekristenan. Kekristenan dianggap sebagai lawan politik. Puncak daripada ketidaksukaan mereka kepada kekristenan ketika orang-orang Kristen sering menggunakan bait Allah yang telah dibangun oleh Salomo untuk berkumpul tahun 70 Masehi, Jenderal Titus.
membakar Yerusalem. Sehingga orang-orang Israel tercerai-berai ke santero penjuru mata angin. Karena apa? Kekristenan tidak diakui. Makanya mereka mengasingkan diri. Nah sekarang di Indonesia enggak. Sejak kita merdeka, ada Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 mengatakan begini. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi negara menjamin. Kekristenan hari ini tidak boleh mengasingkan diri dari negara. Tidak boleh. Masuk kita ke pemerintahan. Jadi berkat di pemerintahan. Hidup bersih di pemerintahan. Hidup suci di pemerintahan. Jangan cuma ngomong hidup suci di gereja. Kadang-kadang itu kamuflase untuk menutupi sesuatu. Makanya saya bilang, anak-anak muda nih ya. Siapa nih anak-anak muda? Ini pesan saya kalau boleh. Jangan lagi kau lulus SMA sekolah teologi kau. Jangan. Cukup udah cukup. Mau ngapain kau sekolah teologi banyak-banyak? Loh, Bapak kan sekolah teologi. Udahlah dulu itu. Negara kita sedang darurat keserahan. Coba lihat. Pejabat-pejabat penyelenggara negara itu banyak yang serakah, korupsi. Oknum-oknum itu jahat. Lalu orang Kristen lulus SMA, sekolah teologi. Mau ngapain lo? Lulus S1 ekonomi, ambil MTH. Mau ngapain? S1 hukum lulus, sekolah teologi ngambil MTH. Mau ngapain? Ladang pelayanan di gereja itu sempit. Orangnya banyak, berantem lu pada. Kalau bener ya, entenya lulus SMA, yang muda-muda mana nih? Sekolah hukum, sekolah politik, lamar jadi PNS, masuk akpol. Begitu engkau masuk di sana, jadi berkat, hidup suci, hidup benar. Itu baru benar menurut hidup suci. Tidak hanya ngomong suci, kudas-kudus di gereja doang. Berani nggak hidup suci di pemerintahan? Hidup dari gaji dan tunjangan-tunjangan yang diatur oleh ada itu under table, ada. Itu baru paten. Lah kalau orang Kristen semua memisahkan diri dari negara, hidup suci, meninggalkan itu semua. Makin bobrok negara. Siapa yang akan tampil sebagai pejabat-pejabat negara yang bersih? Kalau bukan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lah enggak, udah Kristen, udah ke gereja, kita lihat, ada kasus begini yang menyita perhatian publik. Dari namanya, udah menunjukkan siapa dia. Aduh, lalu apa fungsi gereja? Apa fungsi agama? Apa fungsi ceramah? Apa fungsi rumah ibadah? Kadang-kadang saya mikir ya, saya lihat orang-orang itu, ini orang-orang beragama semua nih. Pasti dengar khotbah, dengar ceramah, pasti memanggil nama Tuhan, saya meyakini itu. Tapi kok perbuatannya gini ya? Apa yang salah dengan agama? Apa yang salah dengan gereja? Apa yang salah dengan khotbah? Menurutku nggak ada yang salah. Tetapi ada sebuah spirit yang salah mungkin. Ya, ini pun hanya analisa. Karena apa? Seharusnya pejabat itu kan mengayomi, bukan menindas. Nah itulah sebabnya saya mengajak kita anak-anak muda ini masuk ke pemerintahan. Ya, jangan lagi mengasingkan diri. Ya, dan bahkan mohon maaf ini saya bukan rasis. Saudara-saudara yang lulus SMA yang dari etnis Chinese karena engkau warga negara Indonesia jadi pejabat. Oh nggak bisa Pak, kita siapa bilang engkau warga negara Indonesia kok? Kalau engkau percaya Yesus, raih kekuasaan di negara, hidup bersih di situ. Berani nggak? Itu baru paten. Kalau di mimbar suci, kudus, kudas itu gampang ngomong doang. Nah, sebagai agama, tentu Kristen memiliki ajaran ya untuk diajarkan kepada pemeluknya. Nah, sumber utama ajaran Kristen itu Alkitab.
yang terdiri dari 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Jadi tulisan-tulisan yang ada di 66 kitab, 1189 pasal, 30.907 ayat. Pura-pura mataku sosok hafal kan. Nah, jadi ada 66 kitab, kan kadang orang kan gitu kan, padahal udah hafal sebetulnya. Tapi ada 66 kitab, 1189 pasal, 30.907 ayat. Itulah yang diajarkan kepada umat. Nah, dari jumlah itu kita akan melihat bagaimana perspektif Kristen terhadap hukuman mati berdasarkan sumber ajaran dalam kekristenan. Yang pertama, ini berdasarkan perjanjian lama ya, tapi khususnya Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Torah. Kalau kita membaca Torah, maka kita akan melihat ada sejarah penciptaan manusia, awal dosa, rencana penebusan dosa, dan lain-lain. Juga di dalam Torah itu ada aturan bagi satu bangsa. Ada peraturan bagi satu bangsa dalam Torah. Ini penting Bapak Ibu simak supaya mengerti posisi kita sebagai Kristen di Indonesia di hadapan Allah. Jangan sosok Yahudi deh. Jangan sosok Yahudi deh. Perhatikan kalimat ini. Torah itu di dalamnya memuat peraturan berbangsa dan bernegara bagi Israel. Torah itu memuat juga hukum pidana yang kita ketahui hari ini. Torah juga memuat hukum perdata yang kita ketahui hari ini. Dan peraturan-peraturan perundangan yang ada di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hari ini, Torah itulah undang-undang dan peraturan bagi orang Israel perjanjian lama. Mana mungkin negara tanpa aturan, betul? Indonesia punya undang-undang, punya perpu, punya perda, kita punya semua. Nah, Israel ini bangsa. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan, Allah mengatur mereka dengan ketatanegaraan, diberikan undang-undang. Jadi Torah itu menjadi sumber hukum, peraturan-peraturan bagi orang Israel perjanjian lama. Apakah Israel hari ini tidak punya undang-undang seperti Indonesia? Punya. Mereka punya konstitusi? Punya. Jadi kita nggak usah balik deh. Yahudi. Tapi Pak tertulis dalam Alkitab, ya memang betul. Tapi itu untuk orang Israel. Termasuk perpuluhan. Perpuluhan itu adalah peraturan ketatanegaraan sumber hukum bagi Israel perjanjian. Israel hari ini bayar perpuluhan kagak? Woi, cek dulu. Jangan orang Israel nggak lakukan, kita orang Kristen lakukan. Akan diberkati, berlimpah, limpah, limpah. Coba cek, Israel hari ini bayar perpuluhan kagak? Jangan orang tidak lakukan lagi, kita berdebat soal itu. Tapi gimana gereja Pak, kalau nggak ada perpuluhan? Gini, kita harus fair lah. Gereja itu butuh operasional, betul tak? Yang korbannya dapat PK nggak? Kalau yang ini nggak, udah pasti nggak. Kujamin itu nggak. Tapi janganlah tiru aku kan kerja, ada usaha kan begitu. Yang lain dong. Kita butuh operasional. Jadi jemaat yang diberkati, berilah berdasarkan kerelaan hatimu. Nggak ada harus 10%, 10% dan PL 10%. Di negara ini yang diatur nominalnya itu ada apa? PPN, betul enggak? PPh 21, betul kagak? Lu PPN kagak bayar. Produksi produk, jual pakai PPN. Bukan disetor ke negara, dimakan. Lalu masuk gereja, haleluya, horialala, bla 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 bla. PPh 21 lu bayar kagak? Kagak. Lalu setor ke gereja, persembahan, oh segala macam. Ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik.
Bos, lebih bagus kita tidak nyumbang ke gereja daripada kita tidak bayar PPN kalau kita PKP. Bah, itu aja intinya. Gak usah tantang petenteng deh, cuci dosa bayar persepuluhan. John tahu nih, udah ulan ngomong PPN sama PKP nih. Curiga. Kalau persepuluhan itu kan memang kan dibuat nominalnya kan. Orang Medan bilang caphun, tahu gak caphun? Caphun cair apa? Mencaya? Caphun itu 10%. Itu kan memang di nominalnya. Gereja nggak ada itu harus segini, kalau nggak akan dikutuk, belalang pelak. Itu maunya dia, bukan maunya Tuhan. Beri berdasarkan kerelaan hati. Kalau PPN tidak boleh kerelaan hati. Datang petugas aja. Datang nanti Alun Rafael. Dan teman-temannya. Nggak boleh begitu. Jadilah warga negara yang taat kepada undang-undang. Taat kepada undang-undang sama dengan taat kepada Tuhan Yesus. Kau mau taat kepada Tuhan Yesus, undang-undang kau tidak taati. Ya ada. Taat dari mana? Dari Hong Kong. Peraturan di depan mata dilanggar. Peraturan tertulis dilanggar. Tapi mau hidup berkenan kepada Allah. Udahlah. Jadi Kristen yang mendarat lah. Tarik napas dulu. Jadi Kristen yang mendarat. Di mana? Di Bumi Serpong Damai, BSD. Jadi saudara, itu berdasarkan Torah. Nah, bagaimana tentang hukuman mati dari Torah? Coba kita lihat 3 bagian ayat secara singkat. Coba analisa bersama-sama. Coba ditampilkan Keluaran 21 ayat 12 sampai 14. Bapak Pendeta Ari, dengan segala hormat. Tolong coba, coba kita tampilkan. Perhatikan ya Bapak Ibu. Siapa yang memukul seseorang sehingga ia mati, pastilah ia dihukum mati. Oke? Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu satu tempat kemana ia dapat lari. Lalu ayat 14 coba lihat. Apakah ini masuk kategori pembunuhan berencana di Indonesia pelanggaran KUH pidana pasal 340? Analisa sendiri. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia apa? Mati dibunuh. Jadi Alkitab Perjanjian Lama jelas. Bapak Ibu setuju nggak? Ayat 14 ini pembunuhan berencana. Ya. Hingga ia membunuhnya dengan tipu daya. Ditipu-tipu dulu kan. Berarti kan udah merencanakan dia itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Keluaran 22 ayat 18 sampai 20. Keluaran 22 ayat 18 sampai 20. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumbas. Jelas kan ada dasar-dasar ayatnya kan. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Satu lagi, Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Secara keseluruhan kalau Bapak Ibu membaca kitab Bilangan pasal 16, itu perikopnya pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Apakah ini pasal makar? Kan pemimpin yang sah yang diangkat oleh Elohim Yahweh-nya adalah Musa. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, pemimpinnya itu Musa, bukan Korah, bukan Abiram, bukan Datan. Satu ketika Korah, Datan, Abiram berkata kepada Musa, Musa, mulai hari ini aku adalah pemimpinnya. Siapa yang mengangkat? Aku akan membawa orang Israel kembali ke Mesir daripada kami mati di padang gurun. Di Mesir ada bawang putih, bawang pre. Yang dimakan bawang putih, bawang pre. Dia nggak tahu ada makanan enak di Kanaan. Nah, akhirnya dengan hal itu, apa yang terjadi? Allah murka.
Allah memberikan hukuman mati kepada Datan, Abiram, dan kepada Korah. Tanah tempat dia berdiri terbelah. Lalu dia disedot masuk, lalu tanah itu merapat. Ngeri. Jadi jelas ada hukuman mati. Nah, apa tujuan dari semua itu? Untuk membuat orang Israel berbuat jahat. Mematuhi seluruh peraturan Allah. Itu berdasarkan PL. Banyak sih. Nah, coba kita lihat berdasarkan PB. Bagaimana perspektif hukuman mati dalam pandangan Kristen berdasarkan sumber ajaran utama yaitu Alkitab. Tadi sudah PL, sekarang PB. Ya. Begini sebelum saya menguraikan. Kekristenan itu dari tahun 33 Masehi sampai tahun 313 atau 315 Masehi, ini masa yang sulit bagi kekristenan. Penderitaan ini sangat berat. Ya. Jadi kita harus tahu dulu itu. Nah, dalam perjanjian baru, sejak lahirnya, Kristen bukan agama negara. Seperti Yahudi menjadi agama negara. Bahkan sejak lahirnya, Kristen tidak dilindungi oleh undang-undang negara, yakni Kekaisaran Roma yang menguasai Israel secara politis. Bahkan menganggap Kristen lawan politik. Jadi, agama Kristen atau kekristenan tidak memiliki peraturan untuk menghukum mati. Seperti agama Yahudi di bangsa Israel dalam PL punya peraturan untuk memberikan hukuman mati. Ya. Berbeda ketika Kristen menjadi agama negara di atas tahun 315 Masehi, waktu itu terjadi perubahan besar di Kekaisaran Roma, agama Kristen yang dikejar-kejar, yang dianiaya, akhirnya disahkan menjadi agama negara. Orang-orang Kristen yang dulu tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil, hanya bisa menjadi pegawai ngeri sipil. Bedakan ya, pegawai negeri sipil dan pegawai ngeri sipil. Sekarang mereka sudah bisa menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di sana juga berlaku hukuman mati. Tetapi antara tahun 33 Masehi sampai tahun 313 Masehi, itulah kekristenan yang mau kita soroti. Apakah ada hukuman mati? Ada loh ternyata. Coba. Kisah Rasul pasal 5. Ini cerita tentang Ananias dan Safira. Tahu dong? Ya, Ananias dan Safira. Apa dosa mereka? Berdusta, berbohong. Mereka menjual hartanya, sebagian ditahan, sebagian dibawa kepada Rasul Petrus. Petrus bertanya kepada Ananias, "Yes, apa cuma segini?" "Siap, benar Rasul. Kamu berbohong. Yang kamu dustai bukanlah manusia, tapi Allah." Langsung mati. 3 jam berikut datanglah istrinya kan. "Hai, ada apa sih rame-rame?" "Ada apa rame-rame?" gitu kan. Petrus nanya, "Cuman segitu doang uang penjualannya?" "Iya Rasul." Safira, baru saja orang datang mengantar mayat suamimu keluar. Dia mati, dibawa lagi. Ada. Walaupun bukan negara, tapi kita melihat ada hal-hal semacam itu yang terjadi. Lagi sekali, apa tujuannya? Coba lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-11. Coba lihat. Ketakutanlah semua orang yang menyaksikannya. Jadi tujuan semua itu supaya orang jangan berbuat jahat, jangan curang, jangan serakah. Itulah tujuannya. Ada yang lain. Nah, sekarang kita melihat berdasarkan Kristen yang ada di NKRI. Bagaimana pandangan Kristen yang ada di NKRI terhadap hukuman mati. Saudara kalian, agama Kristen di Indonesia tidak memiliki wewenang untuk menghukum mati siapapun. Jadi semua agama yang ada di Indonesia, Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, aliran kepercayaan, kejawen, tidak punya hak di Republik ini untuk memberikan hukuman mati kepada warga negara. Tidak punya hak. Ya. Jadi
selama hukuman mati disahkan di satu negara berdasarkan undang-undangnya, maka semua orang Kristen yang ada di negara tersebut wajib menyetujuinya. Negara Kesatuan Republik ini menganggap hukuman mati itu hukum positif. Kita tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Kenapa para pejabat negara masih melakukannya? Mereka pasti punya penilaian tertentu. Kalau kita tidak setuju suatu saat, siapa tahu kita masuk ke legislatif kan? Ubahlah undang-undangnya, ubahlah peraturannya, ya kan? Kalau bisa diubah, ubah. Itu yang terjadi. Cuman heran, prolegnas nggak pernah selesai tiap tahun targetnya. Program legislasi nasional. Bapak Ibu tahu nggak? Mesti tahu. Tapi kan saya bukan soal orang Indonesia. Sehingga kita bisa datang ke DPR. DPR. Kau itu digaji sama rakyat, bos. Ada legislasi-legislasi yang sudah tidak cocok lagi di zaman ini. Ubahlah. Ku tengok prolegnas, program legislasi nasional yang harus kalian revisi undang-undangnya. Tahun 2022 jumlahnya sekian undang-undang. Udah selesai tahun 2022. Cuman 3 yang selesai. Ngapain aja kalian di sana? Kita bisa loh begitu. Bisa. Cuman orang Kristen bilang apa? Itu urusan dia, bukan urusan gue. Yang penting saya sama Tuhan. Ya masing-masing punya pandangan. Lagi sekali, orang Kristen tuh harus masuk ke negara. Iya. Bersih di sana, suci di sana, kudus di sana. Hidup berdasarkan apa? Gaji. Jangan korupsi. Masuklah ke sana. Masuk. Saya manjurkan itu. Bapak kenapa nggak masuk? Udah ketuaan, usek, gocap. Udah nggak mungkin lagi. Ya. Lalu yang kedua, namun bila negara tidak menerapkan hukuman mati, maka orang Kristen yang ada di negara itu wajib mematuhinya. Jadi kalau negara itu tidak menyetujui hukuman mati, jangan pula kita minta hukum mati, hukum mati, hukum mati. Ya kita melawan undang-undang. Tergantung di negara menerapkan hukuman mati atau tidak. Kita harus tunduk kepada perintah undang-undang, ya. Lalu yang terakhir, tadi kan sikap orang Kristen berdasarkan negara. Sekarang kita melihat sikap orang Kristen terhadap hukuman mati secara individual. Yang pertama, jangan sampai oleh karena apapun kita melakukan tindak pidana yang bermuara kepada hukuman mati. Itu kita harus tegaskan ya, tegaskan. Apa itu? Jangan jual narkoba. Apalagi sampai 1 kilo. Janganlah, udahlah. Percayakanlah pekerjaan kepada Tuhan. Engkau tidak sendiri di bumi ini. Kalau engkau serius bekerja, semangat bekerja, nggak mungkinlah nggak ada rezeki. Betul? Iya, pasti ada rezeki. Jangan berbuat jahat. Banyak lagu-lagu yang digubah dan ditulis itu memberikan dorongan. Salah satunya lagu Melukis Senja, Budi Doremi. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Bagus. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Itu lagu-lagu yang menghangat perjuangan kita mencari nafkah untuk keluarga. Kau telah berjuang melakukan hari-harimu yang tak mudah. Itu bagus. Bapak pendeta kok banyak tahu lagu-lagu begitu. Lagu-lagu bagus saya pasti tahu. 5000% saya tahu. Refnya itu bagus. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Agak falsornya ya, gara-gara musiknya. Tapi paling tidak lagu-lagu itu mendorong, Pak kerja yang benar. Engkau tidak sendiri Pak, udah percayalah. Waktu engkau kerja benar-benar dalam kesusahanmu, bisa saja datang orang baik yang engkau tidak kenal, memberi pertolongan kepadamu. Itu inti lagu itu. Jangan gara-gara kekurangan, kita melakukan tindak pidana yang bermuara pada ancaman hukuman mati, jual narkoba. Jangan, Kristen pula lagi.
Itu yang pertama, sikap kita, harus kita bersikap. Kalau begitu Pak, kejahatan-kejahatan yang tidak diancam hukuman mati, boleh dong Pak. Oh jangan juga. Ini kan kita konteksnya hukuman mati. Jadi saya mengaitkan kejahatan hanya yang diancam hukuman mati. Jangan pula, oh berarti boleh. Bapak itu bilang boleh. Kenapa? Dia hanya ngomong kejahatan hukuman mati. Maling boleh dong. Enggak, tetap jangan. Yang kedua, sebagai penegak hukum Kristen, bagaimana sikap kita secara pribadi dalam menyikapi hukuman mati? Sebagai penegak hukum, ya, penegak hukum itu ada hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Dalam konteks ini saya tidak masukkan pengacara. Nah, dalam konteks yang pertama adalah polisi. Bagaimana sikapnya? Kalau memang kejahatan itu berdasarkan undang-undang, harus dikenakan pasal 340, kenakan. Nanti dihukum mati Pak, itu bukan urusanmu. Engkau hanya eksekutor dari sebuah undang-undang. Nggak punya kasih dong Pak. Bos, ini jangan bicara kasih dulu. Ini bicara tentang apa? Penegakan undang-undang. Kenakan 340. Kalau memang hasil penyidikanmu itu kenakan. Jangan ragu. Yang kedua, sebagai jaksa penuntut umum, ketika engkau menerima berkas tindak pidana dilimpahkan kepada kejaksaan, 340 puang, ngeri kali ini. Baru aku berdoa jadi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tiba-tiba datang berkas yang sudah B21, 340. Waduh Mak, gimana ini? Periksa berkasnya, bukti-buktinya semua. Kalau memang clear, tuntut hukuman mati di persidangan. Tapi nggak punya kasih, Pak. Jangan ngomong kasih dulu. Ngomong tentang penegakan hukum. Lalu hakim. Kau aja lah. Ditudung-tudung, kau aja lah. Kenapa? Dia berdua puasa. Baru melakukan kegiatan kerohanian. Karena dia hakim. Diminta oleh dari mana? Dari MA sana. Kamu yang di ketua hakim. Kamu ya tulis. Jangan, ambil tantangan itu, tegakkan hukum. Kalau memang bukti-bukti dalam persidangan semua mengarah bahwa dia harus divonis hukuman mati, meski engkau Kristen, kenakan. Dan yang paling terakhir, yang paling ngeri siapa bilang? Eksekutornya. Ayo. Bagaimana kalau polisi eksekutor juru tembaknya itu Kristen? Pentakosta pula lagi, karismatik pula lagi kan? Gimana itu coba? Nggak ngiri-ngiri sedap dia. Ya kenapa kamu menjadi ahli tembak sehingga negara mempercayakan itu kepadamu? Lakukan dengan sukacita. Engkau melayani Allah dalam konteks perundang-undangan. Lagian kan kita kan tidak tahu kan peluru yang pistol yang kita pegang itu ada pelurunya atau kagak. Kita nggak tahu. Umpamanya ada seorang mau dieksekusi. Eksekutornya 10 atau berapa gitu. Tidak semua peluru punya, tidak semua senapan punya peluru. Dan mereka tidak tahu itu. Kalau mereka tahu, ngeri itu. Bisa kena mental. Aduh aku bunuh. Bisa kena mental kan diacak. Tapi tembak dengan sungguh-sungguh. Bila penting tembak. Kau kan tidak tahu ada peluru dalam nama Yesus. Moga-moga di republik ini nggak ada lagi koruptor kayak begini. Gara-gara dia orang tak bisa sholat. Tembak. Nggak punya kasih. Bos, jangan ngomong kasih dulu lah. Tegakkan aturan. Karena perbuatan orang itu lebih tidak punya kasih. Gara-gara koruptor, orang mau sekolah susah. Orang mau makan susah. Orang mau berobat susah. Gimana itu? Ya. Jadi itu. Lalu yang terakhir, yang keempat, yang ketiga. Secara pribadi begini, hindari hukuman mati yang abadi. Tadi saya mengatakan aspek teologis dari hukuman mati. Saya tutup di sini. Hindari hukuman mati yang abadi. Yang akan Allah berikan di akhir zaman nanti. Karena itu matilah dalam keadaan benar. Kalau tidak bisa mati dalam keadaan sempurna,
matilah sesuai peraturan perundangan yang berlaku di negara ini. Ngapain kita mau mencoba sempurna? Kalau bisa silakan, tapi kalau nggak bisa, taati peraturan yang tertulis. Jadi, pada Kejadian 2, 16-17, tadi saya katakan di awal, Allah adalah inisiator pertama untuk memberikan hukuman mati kepada manusia tertentu yang berdosa. Dalam sejarah perjalanan ini, sampai akhir zaman nanti, berapa tahun ini? Nggak tahu lah. Di sini kan udah banyak orang mati nih. Bencana alam, apa semua. Itu kan dampak dari inisiator Allah. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu pasti mati. Satu persatu mati. Mati semua. Mati semua. Mati. Tapi ada juga yang mati untuk mengalami hidup kekal di sorga, kan begitu kan. Mati terus. Macam-macam caranya. Salah itu dihukum mati oleh negara. Dan terakhir, sikap kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita dihukum mati oleh Allah dalam neraka. Mati selama-lamanya. Itu harus kita jaga memang. Karena itu hiduplah baik, hiduplah benar. Surga itu tempat orang baik. Neraka itu tempat orang jahat. Bukan tempat orang beragama tertentu. Kadang-kadang yang membuat kita tidak baik apa? Keadaan ekonomi, keluarga. Dalam level tertentu, saya tidak menyetujui, tapi bisa memahami. Ada orang berbuat sesuatu yang melanggar aturan untuk makan. Tapi tidak bolehlah terus. Sekali saya tidak menyetujui ya. Cuman saya bisa memahami. Mengapa? Aku pun pernah melakukan. Ketika aku dalam keadaan yang sulit, berat. Bukan bokek lagi. Kek. Semua yang baik, yang benar, sudah aku lakukan, nggak ada hasilnya. Yang sisa apa? Yang jahat. Apa aku pernah melakukannya? Pernah aku lakukan. Tapi level tertentu, jangan kita terjebak di situ terus sampai mati. Kita harus segera meninggalkan itu. Banyak cara-cara yang benar, yang baik, yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan sesuap nasi dan sekeranjang berlian. Banyak kok. Kenapa orang berbuat jahat? Ya karena kebutuhan. Lagi sekali saya tidak menyetujui apapun itu. Cuman saya bisa memahami karena aku pun pernah melakukan itu. Tapi seiring berjalannya waktu kita harus berani. Harus berani. Dan itu latihan. Kita harus berani merasakan sesuatu yang berbeda. Begini, kalau kita melakukan sebuah kejahatan, orang tidak tahu, dapat untung. Aduh, leganya minta ampun. Paten kali, kan? Itu kan? Ada perasaan itu kan? Pernah nggak kita mencoba merasakan sesuatu, sebuah rasa yang pernah hilang? Apa itu? Kita berjaya tinggi. Kita bisa mendapatkan uang dengan cara korupsi ketika kita butuh uang. Dengan jabatan, tapi nggak kita lakukan. Kita tidak mendapat apa-apa, padahal bisa kita dapat. Rasa itu ada di sini. Rasa itulah yang hilang dalam kehidupan manusia, yang harus kita bangun, kita temukan, dan kita biasakan. Gimana rasa itu? Tadi waktu melakukan kejahatan, nggak ada yang tahu dapat uang. Cuan sisi, kan begitu kan? Untung besar, rasanya gembira. Nah ini sekarang nggak dapat secara jasmani, padahal bisa kita dapat tuh, tapi nggak kita lakukan. Itu rasa yang pernah hilang dalam kehidupan manusia. Temukan rasa itu. Jangan biarkan hilang sebelum kita mati. Dan jangan sampai pula kita nyanyi, andai rasa itu hilang. Jangan begitu maksud, bukan itu maksudku. Temukanlah rasa itu. Pertahankan rasa itu sampai kita mati. Gak mungkin kita kekurangan. Amin. Ya ini yang bisa saya berikan perihal judul khotbah itu. Nggak ada yang berbeda kan? Nggak ada yang aneh kan? Judulnya aja yang ngeri. Hukuman mati. Padahal sebetulnya kembali jangan berbuat jahat. Muara dari khotbah hanya itu kok. Jangan berbuat jahat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sampai akhir
ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir, ku menutup mata sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Kepadamu ya Tuhan, kami berharap, berdoa, memohon perlindungan dari segala sesuatu yang tidak bisa kami kerjakan dan lakukan. Untuk itulah kami datang beribadah. Berikanlah kepada kami keberanian untuk hidup berdasarkan peraturan-peraturan yang diatur oleh negara kami, supaya kami tidak melanggar peraturan-peraturan perundangan, karena itu adalah kitab suci di Republik ini. Bapa Surgawi, aku berdoa, kami semua sama-sama berdoa kepada jemaat yang hadir. Berkatilah bagi mereka yang melakukan usaha, apapun usaha mereka, ya Tuhan, tolonglah Tuhan memberkati, memberi hasil yang cukup. Jika Tuhan berkenan memberi hasil yang lebih banyak, jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Berarti juga jemaat-jemaat-Mu ini yang bekerja, apapun kerjaannya, tulang punggung keluarga, yang bekerja mencari nafkah pagi, siang, dan malam. Tuhan berkatilah mereka. Apa yang dikerjakan itu kiranya ada hasil yang mereka bisa bawa pulang rumah untuk dimakan oleh keluarganya, istri, anak-anak, orang tua, bahkan teman-teman sekitar. Tidak ada satupun yang tidak mendapatkan hasil dari jenis-jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Semuanya ya Tuhan mendapatkan hasil. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus, Engkaulah Yehova Rafa. Sembuhkanlah dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami bisa sehat seperti sedia kala dan bertanggung jawab bekerja mencari nafkah bagi keluarga kami semuanya. Berkati gereja-Mu di Gerea di Serpong ini yang sudah 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun lebih sedikit. Kiranya gereja ini bisa mengajar rumah tangga untuk semakin mencintai, semakin saling mengasihi sampai akhir hidup. Dan kalau boleh kami meminta semua cara-cara yang dilakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap minggu ada saja orang-orang yang datang beribadah bersama-sama dengan kami dan mengembangkan pelayanan IKEA ini di BSD. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.